Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan membahas tentang tradisi tahlilan dalam perspektif Living Quran. Belum membahas tahlil, kita cari tahu tentang apa sih Living Quran itu. Jadi Living Quran itu adalah pendekatan studi Al-Quran yang meneliti bagaimana ayat-ayat Al-Quran dihidupkan. Jadi intinya itu kita menerapkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari, pedoman atau intinya kita menghidupkan Al-Quran di dalam kehidupan kita. Dan Al-Quran itu fokusnya bukan hanya pada teks, tapi pada realita sosial kita. Quran itu ya menjelaskan bagaimana kehidupan kita dan mengatur kehidupan kita. Dan manfaat Al-Quran itu juga sebagai zikir, sarana menguatkan solidaritas, doa, dan penguatan iman. Kemudian pengertian tradisi tahlilan. Tahlilan adalah tradisi membaca rangkaian doa, tahlil, tahmid, alhamdulillah, tasbih, subhanallah, dan sholawat, dan ayat-ayat Al-Quran. Biasanya tahlil dilaksanakan pada malam kematian pertama, ketiga, ketujuh atau mitoni, 40, matang puluh, atau mendak 100 hari, ataupun acara syukuran, haul, dan momentum religius lainnya. Tradisi ini berkembang kuat pada masyarakat Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia, terutama kalangan Nahdlatul Ulama. Selanjutnya kita akan membahas tentang dasar Al-Quran dalam tahlilan menurut perspektif Living Quran. Poin yang pertama adalah doa untuk orang yang meninggal. Jadi doa untuk orang meninggal itu dasar Al-Qurannya ada pada Quran surat Al-Hasyr ayat 10. Ada salah satu lafaz dalam ayat tersebut yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Yang memiliki arti, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Jadi menjelaskan bahwa memohon ampunan untuk orang-orang yang beriman lebih dulu dari kita, dengan ya sudah meninggal terlebih dahulu, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua adalah membaca Al-Qur'an untuk memberi pahala mayit. Jadi kalau ini mungkin ada sedikit perbedaan pendapat, bahwasanya Islam Nusantara atau orang-orang Nusantara itu biasanya menggunakan surat Yasin, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas, ayat kursi, dan lain sebagainya itu ketika acara tahlilan. Jadi surat-surat tersebut, bacaan-bacaan tersebut itu tergantung masyarakat meniatkannya itu untuk apa. Jadi biasanya itu dibaca untuk ya tahlilan, untuk mengirim doa, untuk memberi pahala kepada mayit atau orang yang sudah meninggal. Itu poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga yaitu nilai kebersamaan dan solidaritas. Nilai ini, poin yang ketiga ini ada pada Quran surat Al-Maidah ayat 2, yang dalam ayat tersebut ada lafaz yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, yang memiliki arti dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan bajikan dan takwa. Jadi melalui tahlilan ini kita akan bisa menimbulkan kebersamaan dan solidaritas. Jadi kita bisa berkumpul bersama orang-orang untuk mendoakan orang yang sudah meninggal, belajar mengenai agama, dan lain seterusnya. Jadi kita bersama-sama untuk solidaritas dan kebersamaan. Ya seperti ketika ada orang meninggal, kita memandikannya, mengkafani, memulasari, dan lain sebagainya hingga tempat peristirahatan terakhir atau dikuburkan. Itu poin yang ketiga. Kemudian poin yang terakhir, poin keempat, yaitu menghidupkan zikir. Poin ini ada pada Quran surat Al-Ahzab ayat 41, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Memiliki arti, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah
dan zikir yang sebanyak-banyaknya. Jadi ya poin keempat ini menjelaskan menghidupkan zikir. Jadi melalui media tahlilan ini kita akan bisa menghidupkan zikir bersama orang-orang, jadi tidak kita sendiri. Jadi ada orang-orang yang bersama kita, bersama untuk berzikir, mengirim doa kepada orang yang telah meninggal, terus mengingatkan kita kepada kematian agar kita memperbaiki apa yang perlu kita perbaiki, terutama tentang ibadah. Mengapa tahlilan dianggap living Quran? Karena ada beberapa poin yang mungkin bisa menjawab. Yang pertama ada Al-Quran dipraktekkan sebagai budaya. Jadi ayat-ayat Al-Quran tidak hanya dibaca tapi diwujudkan dalam bentuk ritual kolektif. Yang kedua ada memberi fungsi sosial terhadap ayat. Ayat-ayat yang dibaca berfungsi sebagai sarana doa, media spiritual, dan penguat solidaritas sosial serta sarana dakwah budaya. Yang ketiga ada masyarakat memberi makna baru terhadap ayat. Dalam tradisi tahlilan, masyarakat memberikan penafsiran sosial bahwa membaca Al-Quran membawa keberkahan dan pahala dapat dihadiahkan, serta kebersamaan adalah nilai Qurani. Ini adalah ciri khas studi living Quran. Selanjutnya, nilai-nilai pendidikan Islam dari tradisi tahlilan. Di sini ada kelas spiritual, yaitu zikir, doa, dan bacaan Al-Quran. Dan nilai sosial ini ada kebersamaan, silaturahmi, dan gotong royong. Setelah itu ada nilai moral yaitu empati kepada keluarga yang berduka. Selanjutnya ada nilai budaya itu menguatkan identitas keislaman Nusantara. Dan ada nilai psikologis ini memberikan ketenangan batin bagi yang ditinggalkan. Jadi tahlilan ini lebih ke berdoa untuk sudah meninggal. Jadi tradisi tahlilan dalam perspektif living Quran bukan hanya sekedar ritual budaya, tetapi perwujudan bagaimana masyarakat muslim Nusantara menghidupkan Al-Quran dalam kehidupan sosial. Ia menjadi media zikir, doa, solidaritas, dan identitas keagamaan yang turun-menurun. Sekian video yang kami buat tentang perspektif living Quran dengan tema tahlilan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan karena kita juga masih belajar. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun acara syukuran. Jadi kalau